Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas widget baru dari Flutter, yaitu Navigation Rail. Navigation Rail ini bentuk-bentukannya itu mirip lah kayak bottom navigation bar atau navigation bar. Cuman ini versi yang vertikal, gitu. Kalau teman-teman cek ke perubahannya, di sini kalau pakai desain guide material 2, kayak gini. Nah, ini yang material 3-nya, kayak gini. Nah, terus ada yang dilewat di sini yaitu navigation drawer. Saya nggak bahas karena ini sama aja penggunaannya. Ini versi material 3. Terus ini versi material 2. Dan terus ini juga eh, penggunaannya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nggak ada banyak perubahan gitu. Kalau masalah yang selected kayak gini itu tergantung widget yang teman-teman pakai. Misalkan pakai list style, kasih warnanya yang aktif dirubah gitu. Itu bisa juga gitu. Nah selanjutnya kita kembali ke navigation rail. Teman-teman buka lagi source project sebelumnya, bikin file namanya nav rail page, panggil di main. Kayak ini. Terus tipenya adalah di sana stateful. Di bagian body kita langsung panggil navigation rail. Dia tipenya widget pada umumnya, jadi kita bisa tempelin di posisi layout mana aja. Mau ditempelin di drawer bisa, ditempelin di body bisa, di bar bisa. Yang penting dia tempatnya itu adalah tempat yang tipenya widget gitu. Bottom navigation bar juga bisa. Cuman kalau di bottom navigation bar nanti wilayah navigation bar itu akan di-expand gitu. Karena basic layoutnya di sini adalah column. Dia akan di-expand ke vertikal ke atas. Jadi kayak bottom navigation bar ketutup, bodinya ketutup sama bottom navigation bar layout gitu. Jadi sini kita akan tempelkan di bagian body, langsung ke navigation bar rail. Ada dua property yang require, pertama destination dan selected index. Selected index untuk memposisikan mana yang aktif dan mana yang enggak. Teman-teman bikin variable, kita samakan aja selected index, tipenya integer, nilai awalnya adalah 0. Kemudian tempelin di propertinya. Selanjutnya, di sini kalau teman-teman pakai settingan default ya, kayak gini, maka tampilannya akan seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini dicontoh ya, yang material 3, jadi navigation rail webnya, ada floating action button, ada default menu untuk navigation rail, kayak menu-menu navigation bar atau button navigation bar, gitu. Cuman beda view. Sebetulnya di sini dia pakainya sama gitu itemnya, cuman ini posisinya sebagai child-nya gitu, bukan sebagai itemnya. Karena kalau itemnya dia tetap navigation rail destination. Karena di property destination, setiap item harus bertipe navigation rail destination gitu. Nah, kenapa kok bisa implementasi floating action button? Kita tinggal tempelin aja sebetulnya di bagian widget icon. Gitu. Oke, next. Selanjutnya, kayak gini ya tampilannya. Kalau kita klik di sini, belum ada perubahan karena kita belum aktifkan yang on destination selected. Kita ubah nilai selected index berdasarkan parang value yang ditekan atau diklik oleh user. Kemudian kita set state perubahan UI-nya di trigger. Kita klik di alarm, pindah ke alarm, klik di apa namanya, wallet, pindah ke wallet, kalau kita klik di add. Nah, kalau kita klik di add, di sini kan masih aktif, masih di wallet ya, nggak pindah ke add. Karena yang kita klik itu adalah on press floating action button, bukan on selected-nya. Jadi wilayah on selected-nya itu ketimpa, kehalangan sama floating action button. Jadi makanya kita akan bikin custom sendiri untuk perubahan nilai selected-nya di bagian on press. Dan karena di sini nggak ada parameter value, kita langsung set nilainya berapa? 0, karena dia posisinya ada di awal pertama. Save. Sekarang kita coba tes lagi, klik. Nah, udah pindah. Di sini nonaktif, walletnya pindah ke add. Gitu. Cuma di sini nggak kelihatan ya, karena kan wilayahnya ketutup sama flotation button, wilayah destination railnya. Oke, next. Kita akan coba tampilkan teksnya di sini menggunakan label type. Ada 3 type, all, non, selected. Secara default ini non, jadi nggak ditampilkan. Kalau kita pengen tampilkan ada 2 opsi, all atau selected. Kalau all, maka semua label akan ditampilkan.
Tapi kalau yang selected, maka salah satu saja yang ditampilkan, yaitu yang aktif. Kita klik di alarm, pindah ke alarm labelnya. Kalau kita klik di wallet, pindah ke wallet. Kalau kita klik di add, pindah ke add. Yang aktifnya. Kalau teman-teman pengen styling warna backgroundnya, bisa di sini ada properti background color. Bisa kita kasih warna colors gray. Oke, kita agak gelapin 700. Oke, nah kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kita akan implementasikan ini sebagaimana behavior dari button navigation bar yang bisa merubah-rubah body atau merubah-rubah tampilan fragmen gitu. Nah, cuman kan ini kita langsung tampilkan atau kita langsung eh, apa namanya tempelin ya navigation rail ini di body gitu. Terus nempelin yang widget yang fragmennya di mana? Nah, makanya ini kita akan fokus menggunakan custom layout lagi. Kalau button navigation bar kan ada posisinya, ada tempatnya gitu di bagian bottom navigation bar. Tapi kalau ini karena vertikal, jadi harus kita custom sendiri posisinya mau yang di mana. Misalkan kita pengen kayak sidebar di web. Kan di aplikasi web kan ada menu sidebar. Nah, ini kita jadikan sidebar nih gitu. Di bagian kiri misalkan, di bagian kanannya adalah fragment. Nah, di bagian body, navigation rail, ini kita akan bikin layout row. Save dulu. Oke, aman. Dia udah pindah posisinya ke kiri. Gitu ya. Sekarang di bagian kanannya, kita akan bikin tampilan-tampilan. Kita akan bikin listnya dulu sesuai dengan jumlah menu di navigation rail ada 3. Kita copy paste yang dari iconnya di sini. Dan di sini kita tampilkan kayak gini. Yang kedua itu ada akses alarm. Akses alarm. Nah, ini yang ketiga ada wallet. Mana ya? Oh ya, account, balance, wallet. Oke, selanjutnya kita tampilkan indeksnya. Kalau teman-teman mau tampilkan semuanya bisa, tinggal tambahkan set cascade operator, maka tiga-tiganya akan tampil. Karena kita pengen tampil salah satu fragmen ini, fragmen halaman home misalkan, fragmen halaman order, fragmen halaman profile misalkan. Nah, di ujungnya kita tambahkan indeksnya, selected index. Kalau teman-teman mau bikin pakai variable juga boleh. Ini propertinya kita hapus lagi karena cuma satu aja, nggak semua. Save. Oke, nah cuma satu. Sekarang kita tampilkan ke tengah atau seluruh wilayah ini akan diambil oleh icon atau diambil alih oleh fragmen. Maka ini kita akan bungkus menggunakan expanded. Expanded, child pasted, save. Oke, nah akan ke tengah. Kalau pakai view nanti atau list view, nah dia akan ngisi seluruh wilayah yang tersisa dari row-nya. Kalau kita klik di akses alarm, pindah ke akses alarm. Kalau kita klik di add, pindah ke add. Kita kembalikan ke wallet, pindah ke wallet. Ya gitu. Oke, jadi mungkin segini simpelnya cara implementasi ke fragmen dan dijadikan navigation rail menu ini sebagai sidebar menunya. Sampai jumpa lagi di next video.